Peran pengawas menurut Perdijen GTK nomor 4831 tahun 2023. Yang menjadi pertimbangan, pertama, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di satuan pendidikan, diperlukan transformasi dan optimalisasi peran pengawas. Dalam melaksanakan transformasi dan optimalisasi, pengawas sekolah melakukan tugas kepengawasan melalui kegiatan pendampingan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Yang ketiga, menjadi pertimbangan perlu menetapkan Perdijen GTK tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan. Yang menjadi konsideran atau pengingat peraturan ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 17 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang telah diubah oleh PP 66 tahun 2010, kemudian PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah oleh PP nomor 4 tahun 2022, kemudian Permendikbudristek nomor 20 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek, kemudian Permendikbudristek nomor 5 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang telah diubah oleh Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. Adapun isi peraturan Dirjen GTK nomor 4831 ada 8 pasal. Pasal pertama tentang pengertian, kedua sasaran tujuan, ketiga prinsip, keempat tujuan dan cara pendampingan, kelima siklus pendampingan, keenam lampiran sebagai penjelasan siklus di dalam lampiran itu, kemudian pasal 7 Direktorat KSPSTK mengeluarkan cuklak, kemudian pasal 8 pemberlakuan. Pada pasal 1 menjelaskan tentang istilah ataupun ketentuan umum, di mana ada dua yang akan ditulis di sini. Pengawas sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Adapun arti pendampingan adalah kegiatan pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Pasal 2 tentang sasaran pendampingan dan tujuan pendampingan. Sasaran pendampingan adalah satuan pendidikan yang mendapatkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Sedangkan tujuan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Pasal ketiga tentang prinsip pendampingan yang terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama profesional, kedua terencana dan strategis, ketiga bertahap dan mandiri, keempat kolaborasi, kelima asimetris, keenam kesetaraan, dan yang terakhir ketujuh berbasis evaluasi. Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan tentang tujuan pendampingan. Secara ringkas ada budaya kolaborasi, lingkungan belajar, budaya refleksi, kualitas proses dan hasil. Secara rincinya, menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah, warga satuan pendidikan, dan masyarakat secara berkelanjutan dalam mengembangkan program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kedua, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Keempat, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Adapun pasal 4 ayat 2 menjelaskan tentang cara melakukan pendampingan, yaitu penyusunan rencana, pelaksanaan program,
pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, umpan balik berkala, evaluasi implementasi, pemberdayaan komunitas, dan implementasi prinsip Kurmet. 7. Cara melakukan pendampingan. Pasal 6 tentang siklus pendampingan yang terdiri dari 4. Perencanaan program pendampingan, kedua pendampingan perencanaan program satuan pendidikan, ketiga pendampingan pelaksanaan program satuan pendidikan, keempat pelaporan pendampingan. Pelaporan merupakan acuan bagi pengawas sekolah untuk menyusun perencanaan pendampingan pada siklus tahun berikutnya. Pasal 6, pelaksanaan siklus pendampingan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 7, petunjuk pelaksanaan siklus pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diterbitkan oleh Direktur yang membidangi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga pendidikan. Pasal 8, pasal terakhir, peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 11 Agustus 2023. Terima kasih.